Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sudah jelas 1400 tahun yang lalu Allah telah menurunkan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan ayat itu sampai sekarang dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ada di masyarakat dan masih dipakai. Apa arti dari menghindari perbuatan keji dan munkar? Artinya sholat itu memberi ketenangan, ya Bapak dan Ibu. Ayah gini utara sholat karena itu perlu diberikan hidayah saja. Ya. Bagi orang yang suka rutin dan rajin melaksanakan sholat, ketika telat sholat, apa yang kita rasakan lupa? Asa utang gede. Ya, 17 triliun anu dibikin ke BOP mah guna-guna. Ya, board office. Ya, tidak ada apa-apanya 17 triliun dengan ketinggalan sholat. Nah, itu sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tentunya Allah mempunyai alasan kenapa harus menurunkan ayat tersebut. Ini unik ya Bu. Ada seorang ilmuwan ahli biologi, orang negeri Donald Trump Bu. Di mana Bu kata Bu? Jawa kan di Cijeungi. Data ayat di Cijeungi Donald Trump ini ya. Saya sama jawab di sini juga. Dan ada. Ya, ini orang Amerika Bu, perempuan. Ya, namanya Profesor Fidelma. Profesor Fidelma itu ahli neurologi Bu, neurologi kita ahli saraf. Beliau meneliti kenapa sholat itu. Beliau meneliti ayat tersebut Bu. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya sholat itu menghindari perbuatan keji dan munkar. Kan penasaran Bu, orang barat teh saking ku nasi sholatnya kudu dilaksanakan. Jadi turun ayat kata di Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Setelah diteliti luar biasa Bu, ternyata Bu, dalam sholat itu semua gerakannya selain ibadah ternyata ada dampak bagi kesehatan, terutama ketika kita sujud. Ya Ibu Bapak, ternyata gerakan sujud itu satu fungsinya meluruskan tulang punggung. Kalau sok nyaro HP gitu Bu, upami hoyong terus kata gratis terus gitu ya sholat sunnah sampai terus. Dan ini yang paling utama Bu, ternyata selama kita beraktivitas ada beberapa bagian sel saraf yang ada di otak itu tidak teraliri darah secara maksimal, khususnya di bagian otak untuk berpikir. Di bagian otak mana itu Bu? Pas sare, otak besar Bu, cerebrum. Nah, di bagian payung Bu, dia bagian kapangkar, ada otak di mana? Masih kita dengan itu frontal ini. Dia Bu Nabi pada orang biologi cuma rata-rata dunia. Nah, ada 3 bagian di otak besar atau cerebrum, sel saraf halusnya tidak tersentuh. Bukan tidak tersentuh, dia tersentuh oleh aliran darah tapi tidak maksimal.
beliau menggali orang ibu si dokter bilang. Akhirnya menemukan gerakan sujudlah yang membuat aliran darah betul-betul maksimal di daerah cerebrum, otak besar. Dan apa manfaatnya? Ketika terus diteliti, ternyata ketika orang sujud, beliau mendapati fakta ada ketenangan pada detak jantung dan aliran darah. Nah, dirinya anu 1400 tahun lalu, kalau diturunkan sekarang baru terbukti. Hebat ibu, hebatnya. Gembira gerakan sholat cepat kurang hesek ibu, gerakan sholat itu ya orang pajaman masjid. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata ketika gerakan sujud yang sudah disebutkan di awal, itu betul-betul otak itu teraliri darah yang banyak mengandung oksigen, sehingga membuat perasaan, badan, pikiran menjadi lebih tenang, rileks. Tah eta maksud Allah nurunkeun ayat eta teh alam kabut ayat 45 teh. Bagaimana supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar? Sholat obatnya. Salah satu yang paling utamanya selain kajian, ternyata sholat obatnya titik gaya koma. Jadi obat paling mujarab ketika kita gundah gulana, ketika kita stres, ketika kita merasa bahwa beban hidup itu terlalu besar, obat ibu sholat, dan itu ada pada gerakan sujud. Maka sholat al-faraos kumaha buru-buru atau tumanina? Tumanina. Sok bayang dengku ayana ke usum taraweh kecepatan saya. Ada seberapa kecepatannya levelnya? Ayo apa kecepatan bu? Kecepatan 350 km, kecepatan 1000 km, dan terakhir kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sujud lagi itu, darah sampai ke otak, geus teh cakap teh. Moal ge beres-beres satu urusan mental. Nah, itu ya bu ya. Jadi sekali lagi, ternyata saya harus membuktikan ya bu, bahwa dalam Al-Quran itu benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan banyak sekali yang ada di tubuh kita ini yang belum terungkap. Padahal saya yakin oleh Al-Quran sudah dijelaskan mungkin menunggu waktu. Dan pada singkat cerita kan si profesor itu akhirnya masuk Islam gara-gara ningali orang muslim di Amerika salat dan mengkaji ayat Al-Ankabut ayat 40. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan barangkali itu saja ibu. Upami lami deui alamnya pilih dulu. Ari sekedap deui di komen. Lami di komen, sekedap di komen. Kurang tutup rebunya berdoa. Mudah-mudahan ayat berdasar manfaat. Ditutup berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.